Seakan dikangkangi oleh praktik oligarki politik dan juga dinasti politik. Karena kalau sudah sempat kita jabarkan tadi sedikit di tayangan yang sudah kami sampaikan, ada beberapa nama-nama memang yang statusnya merupakan kerabat atau memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat yang saat ini masih berkuasa ataupun masih bertugas. Dan nama-nama itu terlepas dari pengalamannya, kapabilitasnya, dan sudah berapa lama ia berkecimpung di dalam partai yang mengusungnya, ini kemudian maju meramaikan Pilkada 2020. Saya sekedar membandingkan dengan pilkada sebelumnya. Saat itu kemudian sepertinya ada tren di mana partai-partai ini mengusung banyak sekali nama-nama yang populer dari kalangan artis untuk bisa meramaikan pilkada ataupun bursa kepala daerah. Tapi saat ini mungkin tren itu bergeser. Nama-nama yang diusung, nama-nama yang dirangkul untuk maju adalah merupakan nama-nama yang memiliki tiket VIP ataupun sudah memiliki jalur karena memang statusnya sebagai kerabat pejabat. Benarkah? Nah, ini abang yang ada di sebelah saya ini mungkin bisa jawab. Bang Supratman Andi Aktas. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nanti kita juga akan ada perwakilan dari partai-partai politik lainnya, tapi kita sudah terhubung juga dengan pengamat politik Mas Hanta Yuda. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hanta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Gimana kabar Mas Hanta? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya. Baik, harapan kita bersama. Mas Hanta, bagaimana melihatnya? Seakan-akan nama yang saat ini ramai memenuhi ataupun bisa meramaikan bursa pilkada di 2020 yang berlangsung 9 Desember nanti ini punya karpet merah, punya tiket VIP, punya privilege karena memang memiliki status kerabat pejabat yang sudah sempat saya dengung-dengungkan dari tadi. Mas Hanta? Ya, fenomena ini sebenarnya bukan hal yang baru. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara di belahan dunia lainnya. Tetapi yang agak lebih baru, tradisi potensi ya, politik kekerabatan yang kemudian kalau jangka panjang bisa menjadi dinasti politik. Yang membedakannya sekarang putra-putri atau keluarga pejabat yang sedang menjabat. Nah, itu yang bedanya. Sekarang Bapak Presiden Joko Widodo sedang menjadi presiden. Pak Ma'ruf Amin sedang menjadi wakil presiden Republik Indonesia, kemudian putra-putri beliau itu maju. Itu yang bedanya. Kalau yang sebelumnya kan kita ingat ada putra Pak SBY, tapi setelah SBY menjadi presiden. Kemudian juga banyak kalau kita bicara dalam makna netral, dinasti itu kan ada dinasti Bung Karno, ada Pak Harto, Pak SBY sendiri sekarang partainya dipimpin oleh putranya dan seterusnya. Nah, tetapi saya kira ada beberapa catatan saya. Satu, kita masyarakat itu mendapatkan sebuah pembelajaran politik sekaligus berdamai. Kita tidak bisa melihat bahwa figur-figur yang diidolakan, yang menjadi idola para pemilih masyarakat, yang diharapkan tadinya sebagai, katakanlah sebagai negarawan dan seterusnya, tidak. Mereka semua adalah politisi pada umumnya. Jadi menurut saya tidak bisa kita berharap sepenuhnya terlalu berlebihan. Jadi wajar kalau kemudian ada interest politik, ada kepentingan-kepentingan politik misalnya untuk mendorong kerabat, anak dan seterusnya. Jadi ya ini praktek politik politisi pada umumnya yang ingin melanjutkan tradisi atau melanjutkan kepemimpinan di politik. Itu satu hal. Hal yang lain, betul ini secara hukum tidak ada larangan, tidak ada aturan yang melarang putra-putri pejabat yang sedang menjabat, yang sedang berkuasa untuk maju dalam laga pilkada. Tidak ada larangan. Yang dipersoalkan pemilih tentu oleh masyarakat adalah soal etika. Nah, ini memang debatable, masih diskusinya panjang lebar. Nah, saya ingin memberi poin begini. Kita ini berdemokrasi, bedanya demokrasi dan potensi dinastitokrasi itu proses rekrutmen politiknya, seleksi politiknya. Kalau demokrasi basisnya adalah merit system. Yang dipertimbangkan menjadi basis utama proses rekrutmennya adalah kompetensi, soal rekam jejak seperti prolog Titiwan tadi. Tapi kalau politik dinasti itu tidak berbasis pada meritokrasi. Dia adalah darah biru politik, politik kekerabatan, soal keturunan. Kalau anak raja otomatis menjadi raja. Nah, kalau dinasti mungkin belum sampai. Tapi kalau demokrasi, yang kita antisipasi adalah jangan sampai ini ada potensi penyalahgunaan kekuasaan, misalnya memanfaatkan pengaruh dalam proses seleksi dan election. Itu yang tidak boleh. Soal hak siapapun, putra Pak SBY, putra Pak Jokowi, putri Pak Ma'ruf Amin punya hak politik, betul. Yang harus digarisbawahi adalah bagaimana mereka mengikuti proses seleksi, selection dan election.
diseleksikan di partai politik, apakah normal dalam proses di partai politik? Dia tidak mengenal siapapun, kemudian dia terpilih dalam proses partai politik dengan kompetensinya, potensi dan seterusnya, kemudian di election itu tergantung masyarakat nanti memilih. Jadi saya kira, nah ini yang harus jadi garis bawahi. Kalau kemudian lebih banyak misalnya, seperti saya katakan tadi, bukan karena faktor kompetensi, bukan karena itu akan diuji. Kita akan melihat, tapi memang tidak bisa dipungkiri potensi pengaruh kekuasaan ini kan tidak, dia antara terlihat ada atau tidak ada. Nah ini mungkin kita harus mengingatkan dalam konteks demokrasi, saya sebagai warga negara mengingatkan agar proses kontestasi tetap berlangsung demokratis dan sesuai dengan aturan. Meskipun sulit tentunya. Ya, Bang Supratman mungkin bisa ditanggapi tadi apa dikatakan oleh Mas Hanta. Soal etika ini masih debatable. Soal hak untuk bisa ikut serta, hak berpolitik memang siapapun memiliki hak. Tapi kemudian bagaimana dengan adanya kecenderungan mungkin bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, dan juga dari partai sendiri. Ini masyarakat juga banyak bertanya, Bang. Apakah demokrasi cukup dijalankan di sana untuk merekrut nama-nama dan juga mengusung nama-nama tersebut? Ya, saya di beberapa poin saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hanta tadi ya. Bahwa ini soal rekrutmen politik harus memperhatikan soal kapabilitas seseorang itu untuk maju dalam merebut jabatan-jabatan politik. Nah itu di Gerindra termasuk salah satu ya, mungkin dikait-kaitkan karena majunya Mbak Saras di Tangsel. Tapi kan kita tahu persis Mbak Saras itu di Partai Gerindra seperti apa waktu beliau menjadi wakil rakyat, perjuangannya terhadap gender itu luar biasa. Dan itu disadari sepenuhnya bahwa sebenarnya kami di parlemen itu kehilangan satu kader terbaik Gerindra. Nah mungkin di beberapa tempat kesempatan yang lain beliau akan lebih mengabdi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Tapi jangan lupa bahwa persoalan dinasti politik sebenarnya kalau kita mau kembali ke, kan sebenarnya ini sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa tidak boleh pun ada larangan terhadap seseorang untuk maju dalam kontestasi politik, apakah itu di daerah, pileg, dan lain-lain sebagainya hanya karena hubungan darah. Tapi saya setuju tadi Mas Hanta sampaikan bahwa sebaiknya pola rekrutmen itu juga memperhatikan soal kapabilitas si calon yang akan diajukan. Betul. Yang kedua, jangan lupa bahwa tidak semata kontestasi itu akan ditentukan oleh proses demokrasi dalam pengertian proses rekrutmennya, tapi juga pengalaman soal bagaimana kita memberikan literasi politik kepada masyarakat itu akan sangat menentukan. Karena bagaimanapun juga kalau literasi di tingkat masyarakat kita tidak berdaya, tidak dilakukan secara baik, maka otomatis masyarakat itu akan apatis. Siapapun yang naik itu tidak akan menjadi masalah buat mereka, karena toh kehidupan mereka tidak akan berubah. Nah hak-hak masyarakat ini yang harus kita berikan pencerahan bahwa memilih seseorang pemimpin, entah itu kepala daerah ataupun kepada tingkat legislatif maupun presiden, itu tidak semata-mata mereka hanya datang mencoblos, tetapi betul-betul itu merepresentasikan terhadap apa yang keinginan warga inginkan untuk bisa diwakilkan ataupun bisa memilih pemimpin. Nah menurut saya dua faktor itu yang sangat penting. Satu, tadi kita tidak boleh melarang karena sudah ada putusan MK, soal etika itu soal yang lain. Yang kedua, literasi pendidikan politik kepada masyarakat itu harus dibuktikan. Nah tugas ini bukan hanya tugas partai politik, tapi juga tugas media, tugas teman-teman semualah akademisi untuk bisa menjelaskan itu, Mbak Putri. Baik, kita lanjutkan nanti Bang Supratman. Kalau tadi Bang Supratman Andi Akhtar sudah menyinggung mengenai Mbak Saras yang juga meramaikan Pilkada Tangerang Selatan. Nah ini nanti kita akan berbincang-bincang dengan lawannya. Kita sudah terhubung dengan Ibu Siti Nur Aziza yang juga merupakan putri dari Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga akan mengikuti Pilkada Tangerang Selatan. Ada Kang Aceh Hasan Sazili juga dan juga Bang Deddy Sitorus. Tapi setelah jeda berikut ini kami akan lanjutkan perbincangan. Kami segera kembali.